Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Beberapa hari yang lalu saya sudah bagikan dan saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan kisah ini mencatat di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Nah, dan kemarin saya sudah beritahu bahwa kita akan belajar bersama-sama dari ayat 18 sampai 25, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Itu secara bersatu-satu, dan setiap ayat firman Tuhan itu ayat 18 sampai 25 itu kita harus tahu makna dan tujuan dari ayat firman Tuhan tersebut. Nah, dan saudara-saudari, sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong kelahiran Tuhan Yesus, bahkan selamat menyongsong tahun baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kasih Tuhan dan kasih Allah selalu melimpah dalam kehidupan saudara melalui kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudari, kemarin saya sudah bagikan Matius pasal 1 ayat 18 dan 19. Tetapi saat ini saya ingin bagikan juga kitab yang sama, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Tetapi saat ini saya bagikan adalah Matius pasal 1 ayat 20. Matius pasal 1 ayat 20. Di sini firman Tuhan berbunyi, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan mengenai alasan Yusuf mengambil untuk bagaimana caranya supaya menceraikan Maria. Nah, itu kemarin saya sudah menjelaskan, bisa menonton video sebelumnya. Nah, saat ini saya menjelaskan adalah ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudari, yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa dalam kisah ini adalah anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Setiap manusia dan setiap kita itu semuanya adalah tidak ada kandungan dari Roh Kudus. Semuanya adalah hasil usaha dari manusia, lalu bisa menghasilkan anak atau bisa menghadirkan anak di dunia. Tetapi paling luar biasa di sini adalah malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf bahwa Maria akan mengandung dan itu adalah dari Roh Kudus. Nah, inilah yang paling luar biasa. Nah, Yusuf ini adalah tadinya dia ingin menceraikan Maria karena tradisi Yahudi atau hukum Taurat Yahudi adalah ketika perempuan itu masih hidup dalam perawan atau tunangan, tapi tiba-tiba dia hamil,
perempuan itu dan laki-laki itu harus melontari batu atau melempari batu sampai mereka harus mati dan hukum mati. Dan itu adalah kewajiban bagi orang Yahudi. Nah, justru itu Yusuf dia selalu dikhawatirkan dan selalu mengambil ambisi untuk bagaimana cara menceraikan Maria, karena Yusuf dengan Maria tidak melakukan apapun dan tidak hidup sebagai suami dan istri. Maria tiba-tiba mengalami kehamilan. Nah, justru itu Yusuf ingin harus menceraikannya dengan Maria karena secara tiba-tiba dia hamil. Tetapi Yusuf dia tidak secara langsung dia menceraikan Maria, tetapi Yusuf harus mempertimbangkan maksud itu. Nah, kalau secara manusiawi itu kita tidak bisa mempertimbangkan apa yang orang hamil itu. Tetapi Yusuf ini adalah luar biasa karena dia tahu bahwa itu adalah dia hamil secara tiba-tiba, tapi dia harus mempertimbangkan ini. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, nah, dalam proses mempertimbangkan maksud itu, yaitu adalah kehamilan Maria itu, lalu malaikat Tuhan itu nampak kepada Yusuf. Nah, dalam mempertimbangkan maksud itu, karena Maria mengalami kehamilan secara tiba-tiba, nah, maka malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan takut. Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, setelah malaikat Tuhan ini membawa pesan atau membawa perintah kepada Yusuf, lalu Yusuf menyadari bahwa itu adalah memang betul-betul dari Tuhan dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Lalu dia mengambil Maria itu sebagai istrinya. Nah, dan sebagai istrinya itu adalah mereka hidup sebagai mereka sebelum hidup sebagai suami istri, mereka masih hidup dalam bertunangan. Tetapi ketika Yesus sudah dilahirkan, lalu mereka nikah dan hidup menjadi keluarga dan mereka melahirkan banyak anak-anak. Itu adalah saudara Yesus, yaitu ada banyak saudara-saudara. Nah, jadi kita akan mempelajari dari kisah ini dan ayat ini adalah ada satu hal yang Yusuf lakukan, yaitu adalah tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, saudara-saudari, segala pencobaan, segala hal-hal yang akan kita hadapi dan segala hal yang kita akan menghadapi itu, kita harus mempertimbangkan maksud ini seperti apa dan maksud ini apa, ini halal yang benar atau tidak. Itu semua harus mempertimbangkan. Nah, lalu kita melakukannya, jangan asal melakukannya, tetapi harus mempertimbangkan ini kebenaran atau tidak. Nah, Yusuf sendiri dia memberitahukan kepada setiap kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini harus mempertimbangkan maksud itu. Jangan asalkan keputusan untuk bagaimana kita harus membatasi dan kita harus mengalahkan segala sesuatu. Nah, ketika Maria hamil secara tiba-tiba, Yusuf tidak secara langsung menceraikannya, tetapi dia harus mempertimbangkan. Nah, hal itu adalah Yusuf sendiri mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita itu harus mempertimbangkan maksud ini apa dan maksud itu apa. Nah, lalu kita harus memahami ini datangnya untuk apa dan ini apa maksud dan tujuan dari
ini lalu harus mempertimbangkan dan disitulah mengambil keputusan untuk melakukan dan mendapatkan dan menjadi milik kita dan menjadi pedoman, menjadi pegangan hidup kita. Nah, jadi Yusuf mengajarkan kita bahwa segala persoalan yang terjadi itu jangan hanya sekedar mengambil dan langsung mengambil keputusan, namun semua yang akan terjadi itu harus mempertimbangkan maksud itu. Nah, disitulah kita akan menemukan jawaban yang benar. Nah, Yusuf juga ketika dia mempertimbangkan maksud itu, lalu Tuhan atau malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf. Nah, disitulah Yusuf menyadari bahwa benar itu adalah anak yang dikandung dari pekerjaan Roh Kudus. Lalu Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, jadi kita harus belajar dari kisah Maria dan Yusuf. Yusuf dia mempertimbangkan maksud itu sehingga malaikat Tuhan memberikan pengertian yang terbaik untuk Yusuf harus mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, tapi yang luar biasa adalah sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, ini yang luar biasa. Ini tidak ada manusia yang kandungannya adalah dari Roh Kudus. Semua manusia adalah dari hasil jerih payah ayah dan ibu. Tapi luar biasa ini adalah pekerjaan Roh Kudus, yaitu karena dia adalah anak Allah dan dia adalah Allah, tapi menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap orang-orang berdosa, sehingga kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita hidup yang sempurna di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat buat saudari-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati.